Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat, Rabu dini hari tewas diduga dianiaya teman dekat di rumah karaoke Surabaya Barat. Korban yang tak berdaya sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Video amatir seorang perempuan yang tergeletak lemas di lokasi parkir sebuah mal di kawasan Surabaya Barat sempat beredar di media sosial. Warga Sukabumi, Jawa Barat itu diduga dianiaya teman dekatnya di rumah karaoke. Korban akhirnya tewas meski sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Kuasa hukum keluarga menyebutkan korban menderita sejumlah luka lebam di tubuhnya serta terdapat bekas lindasan ban mobil di lengannya. Sementara itu polisi masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan ini dengan memeriksa rekaman sejumlah kamera CCTV di rumah karaoke yang diduga menjadi awal penganiayaan korban. Di Black Hole KTV tersebut sudah terjadi penganiayaan atau dugaan penganiayaan berat terhadap saudara Andini dan terbukti pada saat itu saudara Andini itu tergeletak di basement dari Landmark Mall yang di sana kemudian pada saat tergeletak bahkan saudara Andini hampir ditinggal oleh saudara L dan kawan-kawannya. Jadi saudara R ini datang ke Black Hole itu dengan kawan-kawannya dengan sengaja atau ada dugaan untuk sengaja meninggalkan saudara Andini karena di lengan saudara Andini sebelah kanan itu ada bekas ban, bekas injakan ban. Bahkan itu menurut saya sangat tidak manusiawi sekali kalau dilihat. Itu yang diperiksa di mana aja? Ada 5 titik ya, ada 5 titik di lokasi di mana yang bersangkutan sedang hiburan dengan pasangannya, kemudian di lokasi lobi di mana dia datang dan meninggalkan lokasi, kemudian di tempat korban tinggal, di mana korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Di parkirannya ada CCTV-nya nggak? Alhamdulillah semuanya ada. Parkirannya ya. Yang korban mengalami aniaya atau bagaimana? Belum terlihat, jadi masih kami dalami. Usai otopsi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, jenazah korban dibawa ke kampung halaman Sukabumi, Jawa Barat. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pria di Kabupaten Tuban diringkus polisi di sebuah warung kopi karena kedapatan bermain judi online. Sebagai barang bukti, petugas menyita ponsel dan bukti transaksi taruhan. Karmani, asal Subang, Jawa Barat, dibekuk Satreskrim Polsek Jenuh Rabu siang. Pelaku diciduk saat bermain judi online di sebuah warung kopi di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Pria 35 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai kuli ini tak berkutik saat ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita ponsel serta bukti transaksi taruhan dan uang tunai. Reskrim Polsek ini telah mengamankan satu tersangka Karmani bin Dakun yang diketahui adalah pelaksanaan permainan judi online jenis pragmatik yang sekarang sampai saat ini diamankan di Polsek Jenuh. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan satu HP Xiaomi, ada beberapa 200 uang tunai 200.000. Kemudian ini sama HP sama ini uang tunai yang diamankan. Pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Sapari Ranujaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, dokter gadungan divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Susanto, dokter gadungan menjalani sidang putusan di ruang Cakrak Pengadilan Negeri Surabaya secara daring Rabu siang. Majelis Hakim memutuskan pria lulusan SMA yang selama ini bekerja di First Aid Clinic milik PT Pelindo Husada Citra atau PHC dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa penahanan. Dalam membacakan putusannya, Togani selaku hakim pimpinan sidang menilai Susanto melanggar pasal 378 KUHP, namun putusan terhadap terdakwa lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut 4 tahun penjara.
Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa dinilai kooperatif dalam proses pemeriksaan dan mengakui perbuatannya sehingga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Majelis Hakim itu memutus Susanto, terdakwa Susanto dengan putusan 3 tahun dan 6 bulan. Artinya lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa yang kemarin menuntut Susanto 4 tahun. Kita menghormati putusan hakim itu. Kita masih tadi sudah berpikir melakukan sikap dan saya sudah berpikir selama 7 hari apakah akan melakukan upaya atau nanti menerima. Jamie Sandra, Kasih Intel Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya masih pikir-pikir untuk mengajukan banding atas vonis hakim. Susanto lulusan SMA melamar sebagai dokter di PT PHC menggunakan ijazah palsu dan menggunakan data-data ijazah milik dokter lain yang didapatkannya dari media sosial. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, pembobol minimarket di Tulung Agung diringkus polisi. Modus pelaku memutus aliran listrik kemudian masuk toko dengan menjebol atap menggunakan sabit. Penangkapan seorang pembobol minimarket oleh tim Resmob Polres Tulung Agung terekam kamera CCTV. Pelaku diringkus saat berupaya menggasak barang incarannya di sebuah minimarket Desa Batang Saren, Kecamatan Kauman, Tulung Agung. Kasih Humas Polres Tulung Agung, Ibtu Mujianto mengatakan penangkapan tersebut bermula dari laporan karyawan minimarket yang melihat alarm toko berbunyi. Polisi yang mendatangi TKP mendapati tersangka berada di dalam toko. Reskrim Polres Tulung Agung dibantu anggota Reskrim Polsek Lambret mendatangi TKP dan mendapati kecurigaan sehingga dilakukan pengepungan. Ternyata benar ada pelaku yang sedang melakukan aksi di dalam Indomaret tersebut. Ada berapa orang kan? Ada 1 orang pelaku. Jadi pelaku ini sempat berusaha kabur dari lewat atas loteng, namun berhasil kita ringkus. Selain mengambil uang, barang-barang yang dicuri pelaku antara lain puluhan bungkus rokok, parfum, serta barang lain dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah. Tersangka mengaku sudah 3 kali membobol minimarket itu. Modusnya pelaku memutus aliran listrik, kemudian masuk ke dalam toko dengan cara menjebol atap menggunakan sabit. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, seorang pria Parubaya menjadi korban penusukan seorang pemuda saat sholat di sebuah masjid di Nganjuk. Nyawa korban berhasil diselamatkan dan pelaku masih diburu polisi. Sumarsono 53 tahun menjadi korban penusukan saat sholat Isya berjamaah di Masjid Darussain, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Pelaku bernama Purnomo, warga setempat yang menusuk pinggang korban dengan pisau dapur. Setelah itu Purnomo langsung melarikan diri, sementara korban segera dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya tertolong. Diduga motif percobaan pembunuhan itu dilandasi sakit hati pelaku kepada korban. Pelaku juga dikenal memiliki sifat temperamental. Polisi telah memeriksa 12 saksi mata dalam peristiwa ini. Nah, 2 tahun yang lalu saya diancam pada waktu bulan puasa kan kelas senangane keliling buka wong sahur. Terus saya terorong oleh genter. Ternyata alhamdulillah nggak kena. Terus saya ngomong dengan bapak Pak Parjan itu, Pak Jan, ngomong anakmu Pur kok nolorong aku kalau diganggu di waktu aku rondo, Pangga tak goleki. Nggak tahu Pak, terus akhirnya 2 tahun dia nggak ganggu. Tahu-tahu sudah tahun ini kemarin saya malam Senin kejadian saya ditusuk. Keterangan dari korban memang pelaku ini memiliki kondisi kejiwaan, sifat temperamen. Korban ini pernah membawa atau mengajak pelaku ke salah satu pengobatan alternatif terkait kejiwaan yang dialami oleh pelaku. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Tentunya
akan kami sampaikan lebih lanjut apabila nanti sudah kami amankan pelakunya. Motif penusukan masih didalami oleh polisi. Saat ini Satreskrim Polres Nganjuk masih memburu pelaku. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Diduga akibat korsleting listrik, warung makan terbakar. Saudara, selengkapnya selesai jeda.